Halo semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dan gue nggak tahu kapan nonton ini, tapi yang pasti balik lagi dengan Okto Rahira Hadi di Kreator Cuan. Dan hari ini banget ada tamu lagi. Kita kedatangan seorang tamu yang cantik dan sebenarnya dia itu dokter. Nanti dia bercerita sendiri. Sebelum kita lanjut, tentu saja kita harus kenalan dulu. Mari kita kenalkan seorang dokter cantik, baru saja menikah, sayang sekali, gitu ya. Nanti tolong dikasih itu sound effects. Dan mari kita perkenalkan Kakak Anissa. Iya. Langsung manis ya? Ngomong cewek langsung manis gue. Iya. Hai Kakak Anissa, apa kabar? Baik. Baik ya. So manis aja. Boleh dong perkenalkan diri sedikit, terus nama akunnya apa, hari-harinya ngapain aja. Gitu. Halo semuanya, aku namanya Anissa, dipanggilnya biasanya Anis. Aku umur 28, aku dokter umum. Dokter umum? Masih berpraktik juga di klinik. Terus apa lagi ya? Kliniknya daerah mana Kak? Coba tahu ada penonton kita pengen mampir. Di Rawamangun, nanti coming soon yang lain lagi ada lagi di Jakarta Pusat. Siap. Suamiku dokter juga sama. Oh, dokter juga. Iya. Ngambil spesialis suaminya? Belum, sekarang dia dokter militer, jadi lagi masih ada pendidikannya, masih di satuan. Aku lanjut aja dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, kita biasa nanya seperti ini. Tiba-tiba nih sekarang Anissa punya berapa? 12.000 follower? Di TikTok 68. Di TikTok 68.000, iya. di IG 12.000. Oke, biasanya memang TikTok. Entah kenapa TikTok jadi gede banget ya sekarang ya. Benar. Tapi yang pasti sewaktu kamu buat akun itu ada kesengajaan nggak sih? Sengaja gue pengen jadi dokter atau gue pengen jadi influencer, gue pengen jadi kreator gitu? Enggak, justru pertama tuh iseng aja karena orang Joget-joget juga? Enggak juga. Oh, enggak joget-joget yang gitu sih, enggak. Nggak ada, sama sekali nggak ada jogetnya? Kita gue cek Nggak ya. ada. Iya, boleh dilihat. Nggak ada sih kayaknya gini-gini tuh. Iya, itu nggak ada ya? Pertamanya iseng aja karena orang-orang main TikTok jadi bikin account tapi nggak ngerti cara mainnya. Oke. Cuman terus upload video, tapi videonya nggak berkaitan sama profesi sih, enggak. Jadi waktu itu Family, oh jadi lebih banyaknya share family ya? Share family, daily life gitu. Nah ini kemarin itu pertama kali upload video langsung banyak Ramai. yang views. Video pertama? Video pertama waktu itu. Agak kurang ajar ya, saya dari 200 gitu nggak ada yang view. Oh gitu beneran? Beneran, Nah itu beneran. berarti beruntung ya? Iya, berarti Jadi beruntung. kebenaran berarti orang seneng sama kontennya. Oke. Pertama kali upload itu lagi lebaran. Kontennya kayak apa itu waktu itu? Jadi itu lagi lebaran kan semua keluarga ngumpul. Oke. Sama nenek, kakek, sepupu. Terus Jadi lu bikin kita konten? Bikin konten. Shoot cuman- aja gitu? Enggak, cuman kayak bukan joget sih, ngikutin irama lagu. Terus habis itu ganti gaya gitu. Cuman ngikutin Tapi kompakan? Nah cuman justru karena nggak kompakan, karena nenek kakek kan susah dong Iyalah. ya. Buat Iya, yang satu kompakin. kesana, yang sono Nggak kesana. kedengeran tuh suara musiknya. Udah kebalik juga kan kadang-kadang. Iya, nah itu justru orang-orang bilang lucu banget, tapi nenek kakeknya masih mau diajak gini-gini. Nggak kompak, nggak apa-apa kan lucu, malah itu yang lucu gitu. Nah tiba-tiba pas buka TikTok kok notifnya banyak banget tuh. Terus view-nya juga langsung gede? Viewsnya ya pokoknya ratusan ribu waktu itu. Kaget, terus kok bisa gini ya TikTok gitu. Kan di Instagram nggak pernah kayak gitu Ya, kan. Instagram kayaknya Udah booming sangat gitu. sangat normatif kalau di Instagram ya. Begitu Iya. di post terus ada 1, 2, 3. Oh, like-nya. Teman sendiri juga Kok itu pelan-pelan kan. ya. Nah ini tiba-tiba banyak orang yang nggak kenal. TikTok memang Banyak fake hebatnya account begitu. gitu, jadi- Banyak fake account juga? Iya kan kebanyakan mereka nggak pakai nama-nama. Oh iya, pakai Asli, kan? avatar lah, pakai apa namanya, nama-nama. Aduh, itu biasanya anak-anak tuh. Iya itu, nah itu pertamanya dari situ. Terus? ternyata masukin lagi video, sama viewsnya banyak. Modelnya sama maksudnya? Modelnya sama, keluarga. Keluarga. Iya, bapakku, adikku. Berarti yang menarik bukan lu nya ya, keluarga lu ya? Iya, benar. Saya sutradaranya. Bercanda. Itu bener juga. Belok kiri. Itu bener rame. Iya benar. Setelah jadi dokter, udah praktek, terus ada influencer nih. Dokter Iya. kan jadi dapat duit nih ya. Iya. Jadi influencer dapat duit juga. Iya. Walaupun gua tau lu nggak butuh duit. Butuh dong, Mas. Oh butuh. Gua kata, ya kan dari tadi kita ngobrol kayak lu nggak butuh duit ya. Jadi gua butuh. Oke. So, mana lebih enak? Jadi dokter atau jadi influencer? Karena suka dua-duanya, enak dua-duanya. Lebih enak. Enaknya beda sih, jadi nggak apple to apple ya kalau dibandingin. Soalnya kalau Dokter ya tuh tiap ada pagi kepuasan. bangun ketemu orang, bantuin Betul. orang. Ya kalau ada apa sih penyakit baru, kalau dia bisa sembuh tuh seneng gitu. Kayak berjasa gue gitu. Tapi kalau influencer tuh juga sama, ada berjasanya kan, kita ngasih info penting. Terus orang-orang tuh banyak yang kalau cari info kayak dulu waktu zaman-zaman Covid tuh orang banyak masuk ke IG ku untuk Nanya. lihat highlight. Jadi aku pasang di highlight semua
kebetulan dulu pas lagi COVID tuh aku lagi dinas, lagi internship, jadi emang di tempat-tempatin di Hang Jebat di mana untuk vaksin untuk apa nah? Apa klinik maksudnya? Enggak, jadi pindah dari rumah sakit ke puskesmas. Oh, gitu. oke. Nah, cuman Keliling-keliling. karena waktu itu lagi kurang nakes kan karena pandemi, jadi kita tuh disebar ke tempat dinas untuk ya macam-macam lah, untuk vaksin, untuk perawatan gitu-gitu. Jadi waktu itu orang-orang banyak tanya info gimana Bingung. sih caranya? Iya, ini gimana sih kok kita nggak bisa, nggak kedaftar, nggak apa. Jadi aku banyak jelasin di Oh sini. jadi kamu yang ngejelasin cara mendaftar di itu yang mau vaksin? Iya, macam-macam lah info apa yang bisa aku jawab DM, aku post juga di highlight. Jadi orang tinggal buka, Lihat. iya dapat dari akunnya dia. Jadi kayak FAQ ya? Iya. Oh, menarik juga. Itu kan banyak gunanya kan buat Yes, mereka. benar, Dan benar, banyak benar. yang makasihin juga jadi seneng gitu. Makasih, Kak. Makasih ya Kak, Makasih, ibuku Kak. jadi gini gitu. Wah. Happy. Emang berarti kamu mulai TikTok pada zaman itu dong ya? Zaman-zaman COVID? Itu udah ngelanjutin yang kemarin viral di konten keluarga itu. Lanjutin itu, udah mulai tambah. Nah, apa yang paling berkesan buat lo waktu lo bikin konten misalnya dikirimin produk sama siapalah yang mau endorse gitu ya? Terus baca gitu, oh ini kayak gini barangnya. Maksud bukan barangnya ya? Iya. Apa yang paling berkesan buat lo waktu bikin konten yang endorse gitu misalkan? Yang berkesan banyak, tapi skincare tuh yang ternyata bisa kita pakai. Jadi beli lagi gitu, walaupun kita di endorse tadinya. Oke. Tapi jadi kita beli lagi karena ternyata beneran bagus. Kita baru tahu ternyata produk-produk lokal tuh banyak yang bagus juga. Oh, Jadi, itu yes, Itu betul. berkesannya karena kita jadi nggak usah beli yang lebih mahal, tapi sama aja kualitasnya gitu. Jadi lebih duit Tapi kan lo keluar old duit. money gitu jadi nggak perlu. ya? Tapi kan Tetep, kita nggak diulang bisa. lagi old money. Nggak bisa dong, duit papa. Mau sampai kapan udah kawin? Bagus, lagi bener. kan, ya nggak? Kita harus- Aduh, salah nih gua yang nyebutnya ya. Iya. Nah, mungkin jadi agak sedikit pengen bertanya bahwa sebenarnya kan gini, produk kan lokal banyak yang bagus. Nggak kepikiran bikin produk sendiri? Pengen juga. Pengen juga. Mungkin nanti gitu ya. Iya, mungkin kedepannya nanti kita sambil belajar dan itu pengen belajarin juga sih digital marketing. Oh, oke. Bisa Jadi lah sebenarnya nanti ya. karena udah kecemplung di TikTok juga kan lebih lebih paham lah, dunia lebih itu. gampang, lebih cepat ngerti juga. Iya. Nah, tadi aku sempat ngomong juga bahwa sebenarnya kalau kita pakai skincare itu sebenarnya kan sangat personal. Iya. Lu di endorse skincare, Iya. mesti taruh di muka, kan lu nggak tahu hasilnya apa nih. Betul. Bisa blowokan juga di muka Benar, gitu. benar. Nah itu gimana nyikapinnya? Biasanya coba dulu. Biasanya kalau Di tangan? di tangan juga nih. Ya, Oke. kebanyakan sih mereka ada yang maunya langsung. Jadi maksudnya pokoknya gue kirim barang nanti 1-2 hari draftnya udah jadi. Banyak yang kayak gitu. Kalau itu sebenarnya kita nggak bisa review sih. Nggak bisa review banget. Jadi emang apa yang dirasain setelah itu terus yang Iya nggak bisa diomongin ya. Iya, paling Testimonialnya kayak nggak ya kita ada. ngomongin apa teksturnya atau apa, cuman mungkin manfaatnya ya minimal aja untuk dikasih tahu gitu. Tapi kalau ada banyak juga yang kakak pakai aja dulu 2 minggu, kakak pakai dulu terserah mau kapan nanti kalau udah ready draftnya kirim ke kita. Banyak juga yang kayak gitu. Kenapa ada dua perbedaan itu? Itu biasanya yang Satu nggak suruh pede, satu review pede. lebih pede, benar. Tapi biasanya emang bagus yang Yang bagus, yang berani. Ini pakai dulu 2 Kakak minggu pakai baru dulu. ngomong. Iya, ternyata abis itu di-purchase beli lagi. Oke. Ternyata bagus. Tapi lu cukup berani nggak sebenarnya ya? Berani sih. Karena maksudnya Pakai gitu. banyak banget cewek yang takut taruh apapun di mukanya kan. Benar. Emang iya. Karena mahal, Cin. Benar sih. Apa namanya? Kan kita tahu ngobatinnya. Beauty is pain, you know. Wah, Iya. iya, lo nggak bisa ngobatinnya. Banyaknya juga yang nggak ngerti ngobatinnya. Terus Iya, ke dokter obat itu ya, yang repot ke dokter sih. muka Banyak mahal. lagi, betul Gitu. itu benar. Endorse itu kan sebenarnya berarti lu mesti ngepost atau karena belum dibayar jadi lu saya tolak deh, jangan deh, Iya. gatel gue gitu. Biasanya kalau belum dia bayarnya belakangan sih, jadi kayak ini ternyata kita nggak cocok, jadi kayaknya nggak jadi. Enggak deh, jangan gitu. Tapi mereka terima aja sih kalau kayak gitu. Karena mereka udah tahu, udah sering ditolak soalnya. Iya, mungkin nggak tahu ya. Mungkin karena Sering ditolak. Nah, pertanyaan berikutnya. Apakah yang kamu buat saat ini sudah memuaskan buat kamu? Apakah masih ada yang mau diperbaiki? Yang dibayangkan sendiri aja maksudnya. masih banyak yang belum puas sih. Masih belum puas ya? Masih belum Oke. puas. Sebenarnya ini kayak sosmed tuh masih bisa dikembangin lagi. Cuman emang konsisten kan perlu ya. Tapi kan kita kadang ya nggak konsisten, entah kita waktunya nggak ada atau nggak males aja bikin gitu. Tapi sekarang jadi berapa kali? Let's say seminggu berapa kali bikin konten? Nggak ada ketentuan sih, kayak kalau ada upload enggak gitu. Jadi emang Dia bisa seminggu kosong pun bisa? bisa seminggu kosong gitu. Oke, Nah nice. itu aja maksudnya nice kan? Itu aja masih jalan Itu gitu aja kan? masih jalan gitu. Kadang notif tetap masuk gitu. Jadi sebenarnya harusnya lebih Oke. konsisten lagi. Terus pengen bikin ya itu sih tadi kayak misalnya bisa jadi produk sendiri. Yes, itu memang kalau aku percayanya gitu
karena nggak semua kan bisa jadi kayak hanya Geraldine ya gitu ya. Iya, benar. Jadi ujung-ujungnya nanti mungkin kalau saya punya kayak apa ya, kayak opini sendiri bahwa satu hari semua orang kan jadi entrepreneur. Jadi dokter aja banyak yang nyamping juga kan, kerja sampingan gitu. Apalagi yang kerja kayak digital marketing, sampingannya banyak banget gitu. Jadi semua orang mesti punya, nanti akan jadi entrepreneur. Nah, komunikasinya sekarang di mana? Di dunia digital. Kita bikin konten di sosial media yang menarik seperti apa. Jadi belajar mesti jalan terus. Nah, kalau udah ngomongin kayak gitu, sebenarnya algoritma pun masalah, ada hubungannya. Nah, Instagram sedang berubah algoritmanya. Jadi kalau dulu bikin setiap hari, sekarang nggak perlu, misalnya seminggu cuma 3 aja udah bisa jalan, taruh di Reels gitu. Itu menariknya ya, post yang keluar tuh bisa 3 hari yang lalu punya, tadinya kan enggak. Tadinya enggak, tadinya paling nasib satu konten di post paling 3 hari. Sekarang yang keluar pertama, jadi kalau liatin kayak debat capres gitu ya, itu debat capres yang tanggal hari Minggu bisa keluar lagi, asal dia engage, kayak TikTok jadinya. Jadi berubah, algoritmanya Instagram berubah gitu. Nah, ada satu hal yang aku perhatikan di akun kamu. Akun kamu apa namanya? Anissa TRGN. Itu IG. TRGR ya. Yang di IG itu ada Save Them Co ya? Iya. Nah, itu apa? Itu sebenarnya dulu waktu zaman masih dokter muda itu kita bikin NGO lah ya sama teman-teman dokter. Udah jadi? Maksudnya bener-bener ada badannya? Itunya aku kurang tahu, tapi teman-teman ngumpul aja terus iya, pokoknya bikin. kita ngumpul terus semua dikasih job desk-nya. Salah satunya aku dibikin urus IG-nya juga. Kamu yang ngurus IG-nya? Iya, ngurus ada diri sendiri aja sih. susah itu. Iya, makanya ngurus kan. yang punya sendiri aja susah. Iya, tapi dulu belum terlalu banyak yang followers di IG dan di TikTok tuh belum main waktu itu. Jadi di situ ya kita ada charity. Oke, charity juga. Charity juga sempat, cuman karena akhirnya pandemi itu sempat stop. Kalau jalan keluar stop, tapi kalau bikin online jalan terus lah. Iya, nah online jalan terus, cuman sekarang karena teman-teman udah sibuk sendiri-sendiri, stop juga bikin konten online-nya. Jadi kalau sempat aja nanti keluar lagi. Cuman emang itu dulu dibikinnya kita ingat masih jadi dokter muda lah. Oke. Lagi masih berjuang sama-sama gitu. Enggak, lu nggak berjuang. Teman-teman lu berjuang. Lu old money nggak perlu berjuang. Wah, enggak. Enggak gitu ya? Berarti gue salah selama ini. Old money itu kita nggak usah ngapa-ngapain, santai aja di rumah. Pengennya sih gitu sih. Tapi nggak bisa ya? Iya, tapi kayaknya nggak pas. asik ya, kayak kita Iya. Cepet pikun nanti. Iya, nanti nggak. Canda gue. Kita lanjut aja ke segmen yang berikutnya. Segmen berikutnya sebenarnya kita mau ngomongin lebih jauh mengenai apa yang akan lu buat dalam waktu ke depan. Nah, tadi sempat ngomongin kan, lucu juga nih bikin skincare. Nah, kalau disuruh bikin sendiri, ya old money mah gampang lah ya. Ya emang sih investornya bapak dulu. Iya pasti. Bapak saya dulu Bapak pasti. investor. Iya, kan belum ada ininya. Iya. Duit. Nanti kalau udah ada income-nya dari baru situ, putar gue sendiri. bayar. Iya. Gue bayar kalau. Tapi udah kepikiran bener, udah kepikiran. Udah kepikiran sih, udah kepikiran. Lebih ke muka. Lebih ke muka. Lebih ke muka. Waduh. Nanti kita kalau itu udah bisa ya kembangin ke yang lain. Oke. Niatnya gitu. Kenapa nggak ke ini dulu nih? Kan banyak tuh iklan-iklan ya. Kalau kita ngepost sesuatu, memutihkan ketiak gitu. Kenapa nggak ke situ? Gitu. Ini mulai nyebelin nih pertanyaannya. Soalnya kalau cewek tuh pasti muka ini tuh pasti terus-terusan ini yang Oke, pakainya pakai kan. terus. Jadi dia akan beli terus gitu, continuously. Bayangannya gini, krim malam. Jadi bikin apapun cuma bikin satu ini paket krim malam ajaib gitu, viral gitu ya. Iya. Tapi berarti udah belajar ingredients-nya apa segala. Iya, jadi paham karena pertama tadi banyak endorsement itu, terus ya belajar juga sih. Di sekolah ada, di kuliah ada juga nggak sih? Tapi nggak terlalu beauty banget, dia lebih ke penyakit. Oh, lebih ke penyakitnya. Ini sekarang pengetahuan setelah jadi dokter umum, kita lebih banyak punya waktu buat research tentang gituan kan, tentang beauty. Gituan ya. Takut gituan. Selama ini nih, setelah jadi dokter, terus jadi kreator juga, di endorse kiri kanan, downside-nya apa sih? Mungkin itu tadi konsisten itu nggak gampang sebenarnya. Yep. Terus karena idenya kan habis juga lama-lama gitu. Jadi kita harus kreatif dan harus ngikutin yang lagi tren tuh apa.
mesti juga tahu orang tuh mau liatnya apa sih, audiensnya tuh pengennya apa gitu. Ya kita harus ngikutin itu. Kalau kita begitu aja sebenarnya pasti ketinggalan karena tren tuh cepet banget. Tren ubahnya cepet banget, betul. Jadi ternyata walaupun scrolling TikTok, Instagram bukan gak ada gunanya juga sih. Ternyata kita jadi tahu kan, oh ini yang lagi tren nih. Gitu, kita bahas ini pasti orang ya nanti lihat juga karena ini yang lagi hits ini gitu. Paling itu sih, tapi itu nggak segampang itu untuk konsisten dan untuk keep up sama tren itu nggak segampang itu lah. Karena kamu juga kan sibuk yang lain. Iya, sibuk yang lain juga. Mukanya datar, kamu sibuk yang lain juga. Old Madu udah gak sibuk. Tetap bisa Balik lagi. Balik lagi. Nah berarti bayangannya gini, dalam waktu 1 tahun berapa sih angka yang pengen lo capai? Let's say di follower gitu. Follower misalnya ya. Mungkin misalnya kan ini kan udah 68, mungkin kalau di TikTok udah 68.000, tanggung mah 100. 100. Yang udah dipikirannya mau ngapain? Ya jadi pengennya lebih bisa engage sama teman-teman online itu. Nanti Jadi lebih engage lagi supaya nambah followernya. Nambah follower juga. Nggak pakai gimmick-gimmick ya, contoh kreator gimmick is the best. Enggak sih, nggak ada. Sejauh ini sih nggak gimmick. Belum mikir ke sana ya? Nanti saya pikirin ya. Boleh, tapi kayaknya natural juga. Kalau Jalan bisa, kok ini gitu. jago Jalan, bisa oke. gitu. Oke, berarti sampai 100 lah ya kira-kira Iya, ya kira-kira. target awalnya nih. Target Oke. awal. Baiklah kalau begitu Anissa, thank you banget untuk waktunya, thank you udah datang ke Invina. Mungkin pertanyaan terakhir, apa sih harapan kamu bergabung sama Invina? Ya semoga bisa tetap berkonten yang banyak manfaat, banyak gunanya, informatif buat teman-teman semuanya, dan aku bisa lebih belajar lagi juga tentang dunia digital. Oke. Kok berat ya? Enggak sih, enggak. Bisa. Aman. Baiklah kalau gitu, thank you banget Anissa sudah mampir ke kantor. Dan yang pasti kita berharap kita bisa cuan bareng. Oh iya benar. Itu ya, harapannya masih makin banyak lagi orang mungkin dari teman-teman dari Invina bisa jadi penjualnya juga, jadi distributor gitu. Yes. Jadi menarik nanti kita bahas Ingat lebih kalau jauh. ada investor gue pasti di. Iya, investornya nanti kenalin aja. Kita cokokin dulu baru ngobrol. Oke. Kan? Sip. Saya yakin dia nggak bakal pamerin old money. Aduh, Duduk-duduk aja gitu udah banyak duit. low key ya. Apa? Low key ya. Low key aja. Baiklah, thank you banget teman-teman semua yang udah nonton. Thank you. Saya harap kita bisa belajar banyak hari ini. Dan yang pasti silakan langsung follow aja Anissa. Tadi apa? Anissa TRGN. Anissa TRGN Trigon. Di TikToknya? Anissa TRGN 269. Baiklah kalau gitu, thank you banget udah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.